Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati para saudara semua, baik dari SD Muhammadiyah 19, SD Muhammadiyah 21 dan SMP Muhammadiyah 16. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita bisa menghadiri acara dari Majelis Tugasman yakni Darul Arqam. Insya Allah ini adalah merupakan pengingat bagi kita, di mana keseharian sudah kita lakukan, cuma perlu diingatkan. Di sini saya diberi kesempatan dan diberi belajar untuk menyampaikan sedikit persiapan menjelang tanda tangan THR. Dan tadi informasinya jam 5 tanda tangan THR. Jadi menjelang tanda tangan THR, bukan menjelang berbuka ya. Kalau berbuka masih lama. Nah, pada kesempatan ini sedikit kami mau menyampaikan sebuah kalimat, bukan sebuah ayat, tapi sebuah kalimat. Orang berdasi suka makan jambu. Dari kalimat ini ada dua kata yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kata dasi, dan yang kedua adalah kata jambu. Orang berdasi suka makan jambu. Ketika kita mau izin ya, kalau tangan dulu. Ketika kita mendengar kata dasi, yang ada dalam frame kita itu adalah bentuknya panjang, kemudian dipakai di depan, di dada, dan dipakai hanya orang-orang tertentu yang memiliki status mungkin jabatan atau orang-orang sukses. Itu orang yang pakai dasi. Nah, pada kesempatan ini dasi ini bisa kita praktekkan dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita, terutama ibadah di bulan suci Ramadan. Yang pertama saya ambil dari huruf D, dari kata dasi, yakni kata disiplin. Disiplin bisa kita artikan sebagai sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan yang ada, tata tertib. Sama halnya dengan ibadah puasa, ada aturan dalam melaksanakan ibadah puasa. Kapan kita diperbolehkan untuk makan? Ketika azan dikumandangkan, azan maghrib, baru kita boleh makan. Ketika mau menjelang waktu azan subuh, itu waktu terakhir kita diperbolehkan untuk makan sahur. Setelah itu, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, kita tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu kegiatan aktivitas yang namanya makan dan minum atau hal yang membatalkan puasa. Nah, inilah aturan yang harus kita lakukan, aturan yang harus kita kerjakan, di mana kita harus taat dan patuh pada aturan itu. Ketika kita melanggar, maka konsekuensinya adalah kita sendirilah yang akan menanggung. Baik itu konsekuensi yang didapatkan ketika kita makan, maka puasa kita akan batal. Maka ada kesempatan mengganti di hari yang lain. Itu adalah konsekuensinya yang harus diterima. Kemudian ketika kita, contoh pada diri kita, yang namanya sekarang ini sakitnya juga aneh-aneh. Ketika kita ke dokter, disarankan dan dilarang, caranya makan nasi putih saja. Pakai apa? Entah pakai uya atau pakai tahu tempe. Dilarang makan yang sifatnya nanti akan menambah sakit yang diderita. Tetapi yang namanya manusia, kadang-kala mungkin 1 kali 2 kali mendengarkan, tapi ketika keempat dan seterusnya entah itu lupa atau disingkat, otomatis apa? Dia melanggar sendiri. Maka sakitnya otomatis mungkin bisa bertambah sakitnya. Nah, kita kembalikan kepada diri kita ketika puasa ini adalah momentum untuk memberi pelajaran pada diri kita dalam artian menjaga kesehatan kita. Kita diberi kesempatan untuk meliburkan yang namanya saluran pencernaan mulai dari fajar sampai tenggelam matahari. Itu dari kata disiplin. Yang kedua dari huruf A. Huruf A ini
amanah. Amanah ini akan diperoleh kepada seseorang manakala orang tersebut sudah memberikan teladan, sudah memberikan suatu hasil, dan sudah memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Amanah diberikan pada orang yang dipercaya. Nah, ketika di bulan suci Ramadan ini, amanah yang Allah berikan itu adalah kepada orang-orang yang beriman saja. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 183, hai orang-orang yang beriman. Di situ tidak disebutkan wahai manusia, tapi hai orang-orang yang beriman. Apa kewajibannya? Menjalankan ibadah puasa. Ketika kita sudah diingatkan orang yang beriman, iman itu orang desa bilang wong Jawa, karena kebetulan saya dari Lampung, jadi Lamongan kampung. Orang desa mengatakan iman itu ibadah marang pangeran. Jadi ketika kita sudah mengenalkan diri kita memiliki iman, maka sudah seyogianya kita harus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai orang beriman adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan beserta ibadah-ibadah yang lain. Itu dari kata amanah. Kemudian yang ketiga, yakni huruf S. S ini kita bisa menganalogkan atau bisa menambah, yakni kata S itu syukur. Syukur ini adalah ucapan terima kasih, baik itu dalam bentuk ucapan lisan ataupun perbuatan. Ada dua kenikmatan yang dikhawatirkan dilupakan oleh umat kata Nabi. Dua kenikmatan itu adalah kenikmatan sehat dan nikmat sempat. Nah, pada saat ini kita adalah manusia pilihan. Kita adalah manusia yang sudah lolos dari ujian. Dan ujian ini tadi ya. Jadi kita sudah lolos dari ujian seleksi alam. Pandemi COVID-19 yang masih simpang siur, menurut putusan MK pertanggal 23 April 2020, pandemi sudah selesai. Tetapi menurut yang lain, ketika ada tugas, ketika ada persyaratan, ketika ada pencairan, syaratnya sudah vaksin 3 atau sudah vaksin booster. Nah, ini kan simpang siur antara keputusan dengan yang ada di lapangan. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Kita masih diberi kesempatan untuk menambah amal ibadah, baik dari lisan kita, dari mata kita, dari tangan kita, dari kaki kita, dan dari yang lain semuanya. Dari hati kita terutama. Kita buang semua niat-niat yang jelek, negatif yang ada dalam diri kita buang. Dalam artian negatif kepada orang lain. Itu yang huruf S. Kemudian yang keempat adalah I. Setelah kita disiplin, kita amanah, kemudian kita bersyukur, dan yang keempat adalah istiqomah. Nah, istiqomah ini memiliki makna ajak continue terus menerus. Jadi ibadah yang kita lakukan pada saat ini, mumpung masih di bulan Ramadan, malah kita tetap melaksanakan. Jangan sampai kita sebagai pendidik di sekolah Muhammadiyah kemudian kita melaksanakan di awal kemudian di akhir, pembukaan dan penutupan. Kenapa? Karena ketika kita melihat di masyarakat, alhamdulillah setiap hari ada kemajuan daripada soft itu sendiri. Bukan bertambah banyak, tapi softnya bertambah maju. Ya Ustaz Tabini, jadi softnya bertambah maju, dan inilah sudah fenomena masyarakat. Sudah menjamur di mana-mana. Apalagi ketika mau menjelang hari Lebaran itu, di mana-mana sudah terpampang bonus 70%, diskon 90%. Itu sebenarnya hanya akal-akalan sebenarnya. Regane diunggah titik, diunggah ngake, kemudian diskon. Tidak ada yang menjual dengan harga yang murah, dan itulah yang kita lihat, yang kita saksikan. Kemudian dibanderol waktu jam 18 sampai jam
20, diskon 90%. Selain itu tidak. Nah ini kan merupakan ketika mata kita melihat, maka tidak salah ketika mata ini memiliki sebuah rentek waktu ini itu terawih ini sudah ditunda, itu ini sudah ditunda. Nah kadang-kadang ketika kita tunda, kemudian itu pada ditunda, otomatis kita tidak melaksanakannya. Maka dari itu perlu sekali kata istiqomah, sebagaimana pernah Rasulullah ingatkan ketika ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan sehingga saya tidak perlu bertanya kepada orang selain Engkau? Jawabnya Rasulullah adalah amantu billah, berimanlah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqim, kemudian istiqomah dengan ibadah, dengan keimanan yang sudah diterapkan dalam hati saudara kita masing-masing. Maka dari itu, mumpung kita masih diberi kesempatan, mari kita istiqomah, berfastabiqul khairat, berlomba dalam hal berbuat amal kebajikan. Sedikit-sedikit kita lakukan, insya Allah akan membiasakan kita akan menjadi banyak. Kemudian itulah orang yang berdasi, suka makan jambu. Jambu yang kita dengar, mungkin jambu bentuknya ada jambu merah, ada jambu air dan lain sebagainya. Tapi jambu di sini adalah cukup tiga. Jambu itu adalah jaga iman dalam kalbu. Dasi yang kita pakai, dasi yang kita praktekkan, semua itu adalah tujuannya satu, menjaga iman dalam kalbu kita masing-masing. Demi apa? Demi meraih gelar takwa, sebagaimana surat Al-Baqarah tadi, supaya menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa sendiri? Takwa itu adalah, kadang mengatakan hati-hati. Takwa itu tunduk taat, amar ma'ruf, ulas asih dan amanah. Itulah takwa. Sehingga ketika kita mempraktekkan takwa, maka jangan lupa apa yang kita lakukan, kita harus tunduk, patuh, tunduk taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Kemudian kita harus amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Salah satu di antara 3 syarat orang yang baik menurut surat Ali Imran ayat 110 adalah watamuruna bil ma'ruf, dan mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik. Kemudian welas asih, belas kasihan, baik itu belas kasihan secara lisan atau secara materi. Kemudian yang keempat adalah amanah, amanah yang kita sudah sampaikan. Mari kita ingatkan diri kita, semoga sedikit yang bisa kami sampaikan sebagai suplemen bagi diri kita masing-masing, berdasi demi menjaga atau demi jambu yang kita miliki. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.